Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa taatih. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan juga menolong kita untuk bisa istiqamah di atas ketaatan kepadanya hingga akhir hayat kita. Alhamdulillah, senantiasa kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan juga nikmatnya yang kita tidak mampu untuk menghitung nikmatnya, karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Dan kewajiban kita bukanlah menghitung nikmat, tapi mengingat nikmat tersebut hingga kita mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut, kemudian mensyukuri nikmat tersebut dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya rasa syukur yaitu menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepadanya, menggunakan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita untuk beribadah. Dan diantara cara untuk bisa kita meningkatkan ibadah kita adalah dengan meningkatkan keimanan kita. Kemudian diantara cara agar kita bisa meningkatkan keimanan adalah dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu yang bersumber dari sumber aslinya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan juga diantara bentuk agar kita bisa semakin dekat kepada Allah, semakin meningkatkan keimanan kita dan mendorong untuk kita untuk beramal saleh adalah meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu di dalam tafsir Al-Fatihah kita sudah menyebutkan bahwasanya ibadah itu harus dibangun di atas 3 prinsip, atau sering disebut oleh para ulama 3 rukun ibadah, yaitu mahabbah. Pertama mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di beberapa pertemuan kita membaca surat-surat pendek yang berkaitan dengan hari kiamat, yang menjelaskan tentang dahsyatnya dan ngerinya bagaimana kejadian hari kiamat, yang hendaknya ilmu yang kita baca itu semakin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagian kita, mungkin banyak di antara kita yang lalai dikarenakan tersibukkan dengan kesibukan dunia, hingga kita tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya kita pasti akan mendatangi atau didatangi kiamat, baik kiamat kubra ataupun kiamat sughra, itu kiamat kecil yang akan mendatangi kita, sehingga kita hendaknya selalu ingat dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membaca tafsir dari surah Al-Zalzalah. Sering disebut surah Al-Zalzalah, atau juga sering disebut juga Al-Zilzal. Karena dalam bahasa Arab itu kata zalzalah berasal dari kata, kalau secara bahasa Arab sharafnya itu zalzala yuzalzilu zalzalatan au zilzalan. Jadi bisa zalzalah
atau bisa zilzal. Adapun di sini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan surat ini dengan nama surah diambil dari kata awal dari ayat pertama, yaitu idza zulzilat. Beliau rahimahullah taala mengatakan tafsiru surati idza zulzilat. Jadi surat ini dinamakan dengan surah idza zulzilat, yang artinya apabila telah diguncangkan. Jadi zulzilat itu kata kerja bentuk pasif, fi'il madhi majhul kalau dalam sharaf, artinya telah digoncangkan. Kalau zalzalah itu bentuk masdar, kata dasarnya yang artinya guncangan. Itu nama-nama seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama, tidak ada masalah, ada perbedaan selama memang ada dalil yang menunjukkan. Di sini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, tafsir dari surah idza zulzilat wa hiya madaniyah. Dan surah ini termasuk ke dalam kategori surah madaniyah, yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah. Namun di dalam tafsir yang lain, para ulama menyebutkan ini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama tetap mengklasifikasikan surat ini termasuk surah Makkiyah dikarenakan surat ini berisikan ayat-ayat yang pendek dan juga berisikan tentang hari kiamat, masih menjelaskan, menanamkan tentang akidah keimanan. Yang mana surat yang berisi tentang akidah keimanan itu memang kebanyakannya diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ala kulli hal itu perbedaan yang tanawwu, yang ada sama-sama ada sumbernya dari Rasulullah SAW, maka tidak mengapa. Maka kita masuk penjelasan beliau rahimahullah taala dengan mengawali membaca terlebih dahulu dari surah ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, artinya apabila al-ardu itu bumi, apabila bumi itu telah digoncangkan dengan goncangannya yang sangat keras. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman zulzilat, kemudian di akhir ayat dengan kata zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Kalau secara ilmu nahwu dalam bahasa Arab, zilzalaha pada akhir ayat ini namanya maf'ul mutlaq. Dia masdar dari fiil zulzilat yang sebelumnya sudah disebutkan, sehingga menunjukkan makna penguatan. Dalam terjemahannya, apabila bumi itu telah digoncangkan dengan sebenar-benarnya goncangan, dengan goncangan yang sangat keras terhadap bumi itu. Itu indahnya bahasa Arab sampai seperti itu, menunjukkan penguatan makna di dalam perbuatan tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya akhrajatil ardu, dan bumi itu mengeluarkan athqalaha, beban-beban beratnya yang ada di dalam bumi itu. Wa qala al-insanu malaha, kemudian manusia itu berkata, malaha, ada apa dengannya? Ada apa dengan bumi itu? Kenapa bumi itu bergoncang kemudian mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam perut bumi tersebut? Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu tuhaddisu, fa'ilnya atau pelakunya di sini adalah bumi itu. Tuhaddisu, bumi itu menceritakan, akhbaraha, kabar-kabar, berita-berita yang ada padanya, keadaan-keadaan kenapa dia berguncang, kenapa dia mengeluarkan isi perut buminya. Itu pada hari itu bumi itu akan menceritakan keadaan-keadaannya.
bi anna rabbaka awhalaha, dikarenakan Rabbmu, ya ini ayat ini berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rabbmu, karena Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, awhalaha, telah mewahyukan kepada bumi itu. Maksudnya mewahyukan. Selama ini kita sering dengar kata wahyu. Apa itu Pak? Wahyu itu. Wahyu datang dari Allah. Wahyu itu suatu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya, artinya Allah memberikan berita tentang perintah ataupun tentang larangan, ya, tentang syariatnya, tentang aturannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala auhalaha, memberikan wahyu kepada bumi itu, maksudnya adalah memerintahkan bumi itu untuk menceritakan tadi keadaannya. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu, manusia akan keluar, akan muncul, maksudnya adalah bangkit dari kuburnya. Nah, ini kejadian hari kiamat. Ashtata, dalam keadaan bermacam-macam. Liyurau a'malahum, agar dinampakkan kepada mereka terhadap amalan-amalan mereka. Jadi manusia itu bermacam-macam, ada yang baik dan ada yang buruk, dan nanti akan dinampakkan kepada mereka semua amalan-amalannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala merinci, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal sebesar dzarrah khairan, suatu kebaikan, yarahu, dia pasti akan melihatnya. Kalau diterjemahkan agar mudah dipahami, famayamal mithqala dzarratin khairan yarah, artinya barang siapa yang beramal kebaikan sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya. Nah, apa makna dzarrah? Dzarrah sering diartikan kalau di terjemahan bahasa Indonesia itu kita sering dengar dengan apa? Biji sawi gitu ya. Kurang kecil itu, Pak. Ya. Nah, kalau dalam bahasa sekarang itu atom. Tapi ternyata atom itu kalau bagi ulama dahulu nggak kenal istilah atom. Nah, karena belum ada teknologi yang melihat atom, kan kecil banget. Jadi para ulama menjelaskan makna dzarrah itu namlah sawirah, semut kecil atau anak semut. Anak semut kan masih kecil banget ya, kecil banget itu. Atau juga dalam tafsir yang lain, menurut ulama ahli tafsir itu, dzarrah itu semacam debu yang waktu di pagi hari kalau kita membuka jendela, buka pintu, ada pancaran sinar matahari, kan kayak ada debunya itu, Pak. Nah, itu sekecil itu dzarrah. Nah, sekecil itu atau semut kecil. Jadi sekecil itu, orang siapa yang melakukan kebaikan sekecil dzarrah, dia pasti akan melihat kebaikan tersebut. Nah, artinya akan dinampakkan, ini loh dulu amalanmu, kamu akan dibalas. Ini amal kebaikanmu, ini akan kamu balas. Akan dibalas. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar dzarrah pun, itu dia juga akan melihatnya. Allah akan tampakkan amal baiknya ataupun amal buruknya. Sehingga ketika turun ayat ini, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak dari kalangan sahabat yang mereka itu menangis. Mereka menangis karena apa? Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Nah, kesalahan, dosa kita yang selama ini di dunia kita berusaha nutup-nutupi, kan ini, Pak. Kalau orang masih punya iman, Pak, ya, itu masih punya rasa malu kalau berbuat dosa. Kita malu kalau kesalahan kita, dosa itu dilihat orang lain. Tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya di dalam peradilannya yang sangat adil. Nah, oleh karena itu sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah. Dan para ulama menjelaskan tentang keutamaan doa malam Lailatul Qadar. Ini sering banget kita ulang-ulang, kita sampaikan agar kita bersemangat ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan memperbanyak doa malam Lailatul Qadar itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, Engkau mencintai, Engkau adalah zat yang maha memaafkan, mencintai untuk memaafkan, senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Nah, kata afuun di situ, memaafkan itu bukan hanya sekedar menutupi dosa, tapi menghapuskan dosa. Berbeda dengan istighfar yang lain, misalkan astagfirullah, Allahumma firli, Rabbi firli, artinya ampunilah aku. Maghfirah di situ artinya Allah mengampuni, tapi nanti dosanya masih akan dinampakkan. Untuk apa? Untuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan afu, dengan pemaafannya Allah itu maknanya mahwu, menghapus. Jadi akan dihapus dosa-dosanya sehingga tidak terlihat lagi bekasnya. Nah, itu yang kita harapkan tentunya. Nah, kemudian dari ayat ini ya, kita berharap semoga masing-masing kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bersemangat untuk beramal soleh meskipun amal itu dianggap sepele, dan juga semakin takut untuk berbuat maksiat meskipun maksiat itu dianggap maksiat yang kecil. Hendaknya kita berusaha semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Syekh rahimahullah taala menjelaskan dari surah ini, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala amma yakunu yaumal qiyamah. Allah taala yang maha tinggi mengabarkan amma yakunu yaumal qiyamah, tentang apa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Wa annal arda, dan bahwasanya bumi itu tatazalzalu, akan berguncang, wa tarjufu, dan akan bergetar, wa tartaju, dan akan bergoyang tidak tentu, tidak jelas, goyangan tidak jelas arahnya, hatta yasqutu ma'alaiha, sehingga apa yang ada di atas bumi itu akan berjatuhan, runtuh semuanya, min bina'in wa alamin, dari bangunan-bangunannya dan juga semua alam semesta ini akan runtuh semua dikarenakan kencangnya goncangannya. Nah, ini sangat berkaitan dengan apa yang telah kita baca pada surah Al-Qari'ah, yang mana Al-Qari'ah itu artinya juga hari kiamat, tapi arti aslinya apa? Qari'ah kemarin sesuatu yang mengetuk dengan kencang, dengan suara yang sangat kencang. Dan ini ada persaksian dari orang-orang yang mengalami bencana gempa bumi yang sangat dahsyat, seperti dahulu di Jogja itu ya, sampai membuat jalannya retak-retak itu. Nah, itu ketika bumi itu goyang bergetar itu, terasa gempa bumi itu, ada yang mendengar suara dentuman yang sangat keras. Dentuman yang sangat keras itu memang merupakan tanda-tanda kiamat seperti itu. Ya, meskipun gempa bumi seperti itu namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Nah, apalagi nanti. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mewafatkan kita sebelum terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu tidaklah Allah turunkan, tidaklah Allah jadikan hari kiamat itu kecuali akan menimpa kepada ala syiraril khalq, makhluknya yang paling buruk. Jadi di hari kiamat nanti yang merasakan kiamat adalah makhluk-makhluk yang buruk-buruk. Adapun orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik sebelum kiamat sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fatandakku jibaluha, gunungnya itu akan runtuh, wa tusawwati laluha, dan bukit-bukitnya pun akan diratakan, semuanya rata, runtuh, wa takunu, dan bumi itu menjadi qa'an, dataran yang sangat luas, sofa yang benar-benar datar, sempurna datarnya. La iwaja fihi, tidak ada kebengkokan padanya, wala amta, dan tidak ada tonjol. Jadi itu sudah tidak ada kayak bukit yang menonjol, ada benar-benar datar, rata semua. Gunung yang tadinya menjulang tinggi dengan kokohnya menancap di bumi, itu juga akan berterbangan. Seperti apa, Pak? Kal ihnil mafus, apa? Seperti bulu. Ya, yang berhamburan. Bulu yang dihamburan pun kan terbang hingga tidak tersisa sama sekali.
dan benar-benar bumi ini akan menjadi rata. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi itu akan mengeluarkan asqal dari kata sikol, sakulat, berat. Bumi itu akan mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam bumi itu. Maksudnya adalah ma fi batniha, bumi itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, minal amwati wal kunuzi, dari mayat-mayat dan simpanan isi dari perut bumi itu. Ya, sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya di dalam bumi itu ada mayat-mayat yang ditanam di dalam, yang dikubur di dalam bumi itu. Nah, nanti di hari kiamat mayat-mayat itu akan dikeluarkan dan dibangkitkan kembali. Nah, di hari kiamat diberdirikan, semuanya akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wal kunuz, dan juga perbendaharaan isi dari perut bumi itu juga akan dikeluarkan. Ya, berupa tambang, emas, perak dan macam-macam, itu semua akan dikeluarkan. Yang ketika di dunia ini manusia berebut mencari isi bumi tersebut, untuk apa? Mengumpulkan kekayaan duniawi, itu akan dikeluarkan semua, akan sia-sia, tidak ada gunanya pada hari kiamat tersebut. Wa qala al-insanu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qala al-insan, dan manusia itu berkata, idza ra'a ma araha, ketika manusia itu telah melihat apa yang menimpa pada bumi itu, minal amril azim, dari perkara yang sangat besar, musta'ziman lidzalik, manusia itu berkata dalam keadaan mengagungkan perkara tersebut, menganggap ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat luar biasa. Manusia itu mengatakan malaha, apa yang terjadi pada bumi itu, ayyu syai'in aradalaha, maksudnya adalah apa yang membuat bumi itu menjadi seperti itu, apa yang menimpa bumi itu sampai terjadi seperti itu. Hingga yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsul ardu, bumi itu bercerita. Jadi yang saat ini kita nggak bisa bayangkan gimana caranya bumi itu bercerita. Gunung bisa ngomong, nanti bumi itu juga ngomong, tangan ngomong, kaki ngomong, menjadi saksi amalan kita. Ya, itu adalah perkara yang gaib, yang kita wajib mengimaninya. Jadi karena kan di antara rukun iman adalah beriman kepada hal yang gaib. Meskipun sekarang itu seolah-olah tidak masuk akal, tapi itu nanti akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkannya. Ya, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bumi itu akan bercerita, akhbaraha, tentang kabar-kabarnya mereka, tentang keadaan bumi itu bagaimana. Maksudnya adalah tashhadu alal amilina bima amilu, bumi itu akan bersaksi. Bumi itu akan bersaksi atas amilina, orang-orang yang beramal, orang-orang yang melakukan segala macam amal perbuatannya, bima amilu, dengan apa yang mereka telah kerjakan, ala dhahriha, di atas punggungnya bumi itu. Jadi dulu kita di atas muka bumi itu ngapain aja, itu bumi nanti akan mempersaksikan. Oh, ini si fulan dulu di bumi bagian ini telah bermaksiat, sembunyi-sembunyi maksiatnya. Dulu si fulan di bagian bumi yang ini ternyata bersedekah sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Jadi semua amalan itu akan dipersaksikan oleh bumi. Ya, oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga sebagian ulama menjadikan hal yang sunnah berdasarkan dalil umum. Tidak ada dalil secara pasti, tapi dalil umum. Sunnah apa? Ketika kita menjalankan ibadah sholat sunnah tambahan, itu kan kita seringnya apa? Pindah tempat. Nah, itulah. Ini berdasarkan dalil umum. Jadi ketika misalkan sholat maghribnya tadi di sini, kemudian sholat pada maghribnya pindah tempat, agak geser ke sana atau pindah ke sana, itu tujuannya apa? Agar bumi itu nanti menjadi saksi. Orang ini pernah sholat di sini, orang ini pernah sholat di situ, pernah sholat di sana. Semua akan menjadi saksi. Nah, ini juga menjadikan apa? Pemberat timbangan kita. Kita beramal soleh di banyak tempat. Nah, itu akan menjadi saksi bumi itu. Jadi tasyhadu alal amirina bima amilu ala dhahriha min khairin wa syarrin.
Jadi bumi itu akan bersaksi atas orang-orang yang beramal dengan apa yang telah mereka perbuat di atas punggungnya bumi itu, di atas muka bumi, dari amal kebaikan ataupun amal keburukan. Jadi kita itu nggak bisa sembunyi, Pak. Sekarang mungkin kita bisa umpet-umpetan, mau maksiat sembunyi kemana itu. Tapi ternyata nanti pada hari kiamat itu bumi akan bersaksi. Ternyata si fulan ini dulu di sana ngumpet-ngumpet ya, berbuat maksiat ternyata. Nah, itu akan disaksikan oleh bumi ini. Jadi gak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah Subhanahu Wa Taala sendiri itu maha tahu. Nah, Allah sendiri maha tahu sebetulnya, gak butuh persaksian bumi, tapi akan sebagai apa? Penguat. Sehingga kita itu benar-benar gak bisa ngelak, benar-benar gak bisa ngelak dengan peradilan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, dulu saya di situ, nggak bisa kita ngelak. Final ardo, karena sungguhnya bumi itu min jumlati syuhud, termasuk sejumlah saksi. Jadi saksi nanti itu banyak. Alladzina yashhaduna 'alal ibadi bi amalihi, yang mereka itu bersaksi atas semua hamba dengan amalan-amalannya. Ya, diantaranya juga yang menjadi saksi apa? Tangan kita, kaki kita, ada di surat Nun itu, Pak. Surah Yasin, Pak. Ya, dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya apa? Pada hari itu mulut itu akan dikunci. Mulut itu akan ditutup, nggak bisa ngomong. Udah nggak bisa ngelak, nggak bisa ngomong. Oh, saya nggak gitu, nggak bisa. Mulut dikunci. Yang bicara apa? Tangannya bicara. Dulu dilakukan untuk apa? Pernah mukul orang atau enggak? Digunakan untuk nolong orang atau malah mendolimi orang. Kakinya juga kan bicara. Kakinya itu digunakan untuk melangkah kemana? Menuju tempat ibadah ataukah malah menuju ke tempat maksiat. Waliyadzubillah. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bumi itu termasuk bagian saksi yang akan mempersaksikan dengan amalan-amalan setiap hamba. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, dzalika, hal itu maksudnya bumi itu tadi bersaksi bi anna rabbaka auhalaha, karena Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya. Nah, di sini auha maknanya adalah amaroha. Amaro artinya perintah. Maksudnya adalah Allah telah memerintahkan bumi itu antuh biro, untuk mengabarkan bima amila alaiha, dengan apa yang manusia itu telah perbuat di atas bumi tersebut. Fala taksi li amri, maka bumi itu pun tidak mungkin bermaksiat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi akan jujur, akan menceritakan bagaimana keadaan manusia dahulu di atas muka bumi ini. Yauma idzi yasdurun nas. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu yasdurun nas, manusia itu akan muncul, akan bangkit kembali. Min mauqifil qiyamah, dari kedudukan dia, tempatnya dia, tempat berdiri dia di hari kiamat. Hina yaqdillahu, di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menetapkan keputusannya nanti di hari kiamat, bainahum, di antara mereka, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, ashtata, dalam keadaan mereka hamba-hamba Allah itu bermacam-macam, ai firaqan, berpecah belah, berbeda-beda, mutafawitin, bertingkat-tingkat amalannya. Kedudukannya, amalannya itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam jenis manusia pada saat itu. Tujuannya untuk apa? Liyurau a'malahu, agar dinampakkan kepada mereka terhadap a'malahu, amalan-amalan mereka. Ai, maksudnya adalah liyurihimullah, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada mereka ma'amilu, apa saja yang mereka telah kerjakan, minal hasanati wasayyi'at, dari kebaikan ataupun keburukan. Wa yurihim jazaahu muwaffar, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan memperlihatkan kepada mereka tentang balasannya yang terpenuhi. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala itu pasti terpenuhi. Amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan secara sempurna, amal keburukan pun juga akan dibalas dengan keburukan secara sempurna. Allah Maha Adil.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal dengan kebaikan sebesar darah, dia pasti akan melihatnya. Ya, darah tadi sudah kita sebutkan, maknanya adalah sesuatu yang sangat kecil. Ya, entah menurut para ulama namlah shaghirah, itu semut yang sangat kecil, ataupun semacam debu atau bahasa sekarang itu di atom gitu. Sesuatu yang sangat kecil sekali. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal dengan keburukan sebesar darah pun, dia juga pasti akan melihatnya. Walihada, oleh karena ini, wahada, dan hal ini syamilun amun, mencakup secara umum lil khairi wasyarri kullihi, mencakup secara umum untuk semua kebaikan dan keburukan seluruhnya. Li'annahu, dikarenakan idza ra'a misqala dzarrah, apabila dia telah melihat sebesar darah, alati hiya ahqarul asya, yang mana darah itu adalah sesuatu yang paling remeh, sesuatu yang dianggap sepele, sangat ringan sekali, wajuzi alaiha, dan dia pun akan dibalas dengannya, dibalas dengan apa yang telah dia perbuat meskipun sebesar darah yang sangat sepele itu. Nah, ketika dia itu melihat sebesar darah saja, maksudnya gini, sebesar darah yang sepele aja dia akan lihat, maka kata Syekh rahimahullah taala, fama fauqa dzalika, maka bagaimana dengan perkara yang lebih besar lagi, ya, amalan yang lebih besar lagi. Jadi jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, atau kama qala la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan pernah kamu menyepelekan satu kebaikan pun, jangan pernah sepelekan. Di akhir hadis itu beliau mengatakan, walau antal akhaka biwajhin talikin, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, itu kelihatannya sepele, Pak. Orang ketemu temennya itu kok melengos, sudah sapa, itu kan orang anggapannya malah rapopo. Tapi kalau kita mau menyapa, senyum aja itu, ya, biwajhin talikin, dengan wajah berseri, itu sudah tercatat sebagai amal kebaikan, dan bumi ini akan mempersaksikannya, dan anggota badan kita nanti juga akan mempersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kita itu sudah amat sangat diberi kesempatan yang sangat besar sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Bahkan amal soleh itu satu saja itu dilipat gandakan 10 kali lipat, hingga 100 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat, bahkan lebih. Itu amal kebaikan, amal kebaikan atau kebajikan. Sebaliknya adapun amal keburukan, itu Allah Maha Adil. Satu keburukan itu udah dibalas satu keburukan. Lah cuman kok iso gitu, jadi gitu. Sudah diberikan kesempatan sampai dilipat gandakan amal kebajikan berlipat ganda itu, kok bisa masih masuk neraka itu, ya itu nanti. Jadi hendaknya kita masing-masing itu introspeksi diri. Jangan sampai pernah meremehkan amal kebajikan. Meskipun 500 perak, meskipun 1.000 rupiah itu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda itu, ya, dirhamun wahid, satu dirham itu mengalahkan 100 atau bahkan 100.000 dirham. Ya, bahasanya kalau terjemahkan ke mata uang kita, istilahnya itu kita katakan misalkan 1.000 rupiah itu bisa mengalahkan 100.000 rupiah. 1.000 rupiah bisa mengalahkan uang 100.000 rupiah. Misalkan kita suatu hari kok cuman ngantongi uang 2.000, kita cuman punya uang 2.000 rupiah, kemudian kita bertemu dengan orang yang sangat butuh itu, orang yang sangat butuh, kemudian kita kasihkan separuh dari uang kita, itu 1.000 rupiah.
Kita punya 2.000, dikasihkan 1.000 rupiah. Dibandingkan dengan orang yang hartanya begitu banyak, dia bersedekah 100.000. Nah, ini sudah pernah kita sampaikan ya. Nah, kalau yang 1.000 dibandingkan 2.000 kan dia berarti memberikan berapa persen dari si persentase? 50%. Dan kalau misalkan orang yang punya uang berjuta-juta kemudian dia bersedekah hanya 100.000 satu lembar, itu kan ringan bagi dia. Dibandingkan hartanya mungkin tidak ada berapa persen gitu. Nah, artinya apa? Dari sisi persentase, ya, dari sisi beratnya timbangan itu nominal yang sedikit bisa mengalahkan nominal yang besar. Ya, karena dari sisi apa? Kualitasnya itu tadi. Nah, dibandingkan dengan kebutuhan dia, keadaan dia yang sangat membutuhkan, kemudian dia masih mau beramal soleh, masih mau bersedekah, maka itu lebih besar pahalanya. Apalagi diiringi dengan keikhlasan. Nah, itu semakin memberat timbangan, semakin memperberat timbangan amal kita. Jadi jangan sampai amalan-amalan kita yang sudah kita upayakan itu rusak atau bahkan hangus, hilang hanya gara-gara riya, ingin mendapatkan pujian dari orang, ingin mendapatkan balasan, sanjungan dari orang lain atas amal soleh kita. Jangan sampai itu hanya akan menghapuskan, bahkan menjadikan dosa untuk orang yang telah beramal soleh tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, ya, tadi ya, jadi ketika dia melihat sebesar darah saja itu perkara yang sepele itu akan dibalas, maka bagaimana dengan yang lebih besar daripada hal itu, min babi aula wa ahra, maka itu lebih utama lagi dan lebih pantas untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang lain, yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Ya, pada hari engkau mendapati, atau di sini filenya kullu nafsi, pada hari setiap jiwa itu akan mendapati apa saja yang telah dia kerjakan berupa amal kebaikan yang dinampakkan di hadapannya. Wa ma amilat min su'in, dan apa saja yang telah dia kerjakan dari amal keburukan, semuanya akan dia menampakkan di hadapannya. Lalu dia pun tawaddu, dia berangan-angan, dia ingin lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan, dia berangan-angan agar dia masih mendapatkan kesempatan waktu yang jauh sekali untuk bisa diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyesal. Ya. Karena menyesal, kenapa hanya berbuat kebaikan sedikit, tapi malah justru banyak berbuat buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, wa wajadu ma'amilu hadira, mereka pun akan mendapati apa saja yang telah mereka kerjakan akan dihadirkan di hadapannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, setiap amal perbuatan kita pasti akan dinampakkan. Wahadil ayat terakhir, dan ayat ini kata beliau, fiha, di dalamnya terdapat ghayatul targhib fi fi'lil khair. Jadi dalam ayat ini terdapat puncak daripada motivasi. Jadi motivasi yang sangat motivasi di dalam fi'lil khair, berbuat kebaikan, walau qalilah, walaupun sedikit. Jadi jangan pernah meremehkan amal kebajikan. Demikian pula sebaliknya, wa tarhib min fi'li syarri, dan juga di dalam ayat ini terdapat pemberian rasa takut, menakut-nakuti, ya, dari apa? Dari perbuatan jahat, dari perbuatan buruk, walau hakiran, walaupun sepele. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak kita dapati hadis-hadis, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis tentang amal-amal kebajikan yang kelihatannya sepele. Seperti ada kisah seorang wanita yang terkenal berzina, namun dia masuk surga karena ngasih minum seekor anjing. Ya. Terhadap binatang saja itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan, apalagi kalau kita ngasih minum manusia gitu. Ngasih minum orang, ada orang haus, ada orang di perjalanan kepanasan, kehausan, kita bantu, kita kasih minum. Itu adalah kebajikan dan kebaikan yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya.
Jadi jangan pernah kita remehkan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.